Kita hidup di planet yang 71% permukaannya diselimuti air. Isi tubuh kita pun banyak terdiri dari air, dan itu bikin kita butuh minum setiap habis ngapa-ngapain. Di salah satu jurnal yang ditulis oleh Indah Prasetyawati Tri Purnamasari, dikatakan bahwa 70% bagian yang ada di dalam tubuh manusia ini berbentuk cairan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan suplai air yang cukup untuk menjaga kesegaran dan kebugaran jasmani. Nah, agar berfungsi dengan baik, maka tubuh manusia membutuhkan antara 1,5 liter sampai 2,5 liter air mineral setiap hari. Tapi angkanya ini belum pasti karena bergantung pada tingkat aktivitas, suhu, kelembapan, dan beberapa faktor lainnya. Hanya 1 dari 10 penduduk bumi yang memiliki akses air bersih. Tahun 2040, ada 10 negara mengalami water stress. Dan Indonesia termasuk salah satunya. Pada tahun 2025, Indonesia akan mengalami krisis air tingkat medium. Sedangkan Pulau Jawa akan masuk ke kategori krisis air tingkat tinggi. Kebutuhan air bersih itu penting. Ada banyak ancaman kesehatan akibat tidak adanya akses air bersih. Mulai dari dehidrasi, penyakit kulit, gangguan otak dan pencernaan, hingga fungsi ginjal. Jika dilihat dari kewilayahan, sekitar 94% masyarakat kota dan 80% masyarakat desa telah memiliki akses air minum layak. Namun, tetap perlu diperhatikan sekitar 33 juta penduduk Indonesia belum mempunyai akses air minum layak. Sanitasi, sebagian besar penduduk sudah memiliki akses layak, sedangkan 25 juta penduduk masih buang air besar sembarangan di tempat terbuka. Berdasarkan wilayahnya, 55,75% penduduk desa dan 80,48% masyarakat kota mempunyai akses sanitasi layak. Ada banyak sekali jurnal yang membahas tentang hubungan kualitas air dan sanitasi. Jadi sanitasi dan kualitas air ini penting untuk dipenuhi untuk menjaga kualitas sanitasi lingkungan yang baik. Apabila suatu lingkungan ini memiliki sanitasi dan kualitas air yang buruk, maka masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut akan mudah terkena penyakit. Salah satu penyakit yang dapat terjadi yaitu diare. Febri Fikriani Ayuningrum dan Mutia Salamah telah menganalisis faktor yang mempengaruhi insiden diare pada balita di Jawa Timur. Dan ternyata faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terjangkitnya diare ini adalah faktor sanitasi yang meliputi tempat pembuangan akhir menjadi SPAL dan faktor sumber air minum yang salah satu sumbernya ini berasal dari kemasan atau air isi ulang. Ini adalah persentase penduduk tanpa akses terhadap perbaikan air dan sanitasi. Di Asia Tenggara ini persentasenya adalah 31%. Melalui RPJMN 2020-2024, pemerintah Indonesia menargetkan 100% akses air minum layak, termasuk 15% akses air minum aman pada tahun 2024 dan 45% akses air minum aman pada tahun 2030. Serta 90% akses sanitasi layak, termasuk 20% akses aman pada tahun 2024. Lalu, pemerintah Indonesia mengindikasikan pencapaian target 54% akses sanitasi aman di 2030.
Program STBM mengajak masyarakat untuk menjadi pelaksana sekaligus pengawas proses pelaksanaan program tersebut. Sebagai pelaku utama sekaligus sasaran utama dari program STBM, maka seluruh proses pelaksanaan program dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri.